Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Semoga Allah Tritunggal selalu beserta dengan saudara sekalian. Dan tetaplah kuat, semangat, dan jaga kesehatan. Saudara, mari buka Alkitabmu dan perhatikan Matius pasal 5 ayat 9 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, apa artinya membawa damai? Apakah itu berarti bahwa kita tidak boleh berbeda pendapat, berdebat, atau beradu argumentasi karena takut menimbulkan keributan? Apakah membawa damai berarti kita diam saja dan kita adem-adem saja jika di sekitar kita melihat ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran, dan kebenaran diinjak-injak dan diputar-balikan? Saudara, dari pengalaman hidup dan pengalaman pelayanan saya selama ini, minimal saudara ada dua macam manusia yang paling dominan yang saya temukan di dalam hidup saya, yaitu orang yang suka mencari masalah, mengkritik sana sini, semua orang dia anggap tidak benar, hanya omongan dia yang benar. Dan yang kedua adalah orang yang masa bodoh, orang yang tidak peduli, orang yang jaga aman dan menghindari perbedaan pendapat. Bagi orang kedua ini, orang yang ingin aman semua, pokoknya kita damai-damai saja. Kalau ribut, enggak usah ribut, enggak usah beda pendapat. Nah, saudara sekalian, yang pertama, orang yang pertama adalah pengacau dan bukan pembawa damai. Justru sudah membuat hidup menjadi tidak damai, karena dia kritik sana, dia kritik sini, dia menganggap diri orang lain salah dan dia paling benar. Itu adalah orang yang pertama, itu orang yang suka menghancurkan kedamaian. Dan orang yang kedua adalah pengecut dan penakut, saudara. Ini juga bukan pembawa damai, tapi justru penginjak kebenaran. Orang yang kedua ini yang ingin adem-adem saja, yang ingin aman-aman saja, yang ingin tenang-tenang saja, yang ingin menghindari perdebatan. Dan orang ini adalah justru orang yang menginjak kebenaran dan keadilan. Nah, saudara, pembawa damai bukanlah orang yang mencari aman dan menghindari perbedaan pendapat. Pembawa damai adalah orang yang berani berdiri di posisi kebenaran, tetapi juga menghadirkan kedamaian dengan cara-cara yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pembawa damai bukanlah pengkritik sana sini. Pembawa damai adalah orang yang bijaksana, yang kapan dia tahu bagaimana memberikan kritik nasihat yang benar. Nah, saudara, pembawa damai bukanlah orang yang merasa dirinya paling benar, tetapi dia tahu menempatkan dirinya dan dia orang yang objektif. Pembawa damai harus tahu menempatkan diri, bersifat objektif dan tunduk pada kebenaran. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, apa ciri orang yang membawa damai? Yang pertama, saudara, orang yang membawa damai adalah orang yang berbahagia. Orang yang membawa damai adalah orang yang berbahagia. Kata berbahagialah bisa berarti diberkatilah. Diberkatilah orang yang membawa damai. Jika orang yang membawa damai diberkati, berarti saudara, celakalah orang yang menyebabkan konflik dan pertikaian antar sesama manusia. Saudara, di dalam hidup ini kita harus membedakan antara orang yang suka buat masalah dengan orang yang benar-benar ingin menyatakan apa yang benar.
Dari pengalaman hidup saudara, saya sudah banyak menemukan di dalam gereja dan di dalam masyarakat saudara, ada orang-orang tertentu yang suka membuat keributan. Dia kritik sana, dia kritik sini, dia menghakimi sana, dia menghakimi sini, dia menabur kebencian di sana, dia menabur kebencian di sini, dan ketika terjadi konflik, mereka sangat senang. Nah, bagi kita saudara yang pelayanan di gereja, saya yakin kita pun sering saudara berjumpa dengan majelis gereja, dengan pengurus gereja, dengan aktivis gereja lainnya, yang kerjanya juga adalah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka membuat masalah kecil menjadi besar dan bukan sebaliknya. Nah saudara, kalau ada sedikit kekeliruan, mereka kritik dan mereka menceritakan kemana-mana. Dan akhirnya timbullah salah paham yang besar antara saudara yang satu dengan yang lainnya. Dan mereka menciptakan gosip dan mereka menyebarkannya kemana-mana sehingga terjadilah prasangka buruk. Mereka saudara bukan pembawa damai. Mereka adalah perusak perdamaian. Dan mereka bukan pembawa solusi, tapi mereka ada sumber masalah. Saya pernah mendengar saudara, seorang rekan saya pernah berkata begini, bahwa saudara dia di gereja dia ada seorang majelis yang sangat dia segani. Disegani bukan karena dia memberi persembahan yang banyak, atau karena kemurahan hatinya, atau karena keagungan dan kemuliaan sifat atau karakternya. Tetapi apa saudara? Tetapi karena sikap kritisnya, sehingga banyak orang tidak bisa menjawab pertanyaannya yang kadang menusuk jantung. Saya sangat penasaran saudara dengan orang ini yang pernah diceritakan oleh rekan saya yang katanya kritis ini. Dan sudah satu kali karena penasaran ini, kemudian saya berkesempatan untuk mengobrol dan untuk berdiskusi dengan orang tersebut dan tanya jawab saudara. Dan saya ingin tahu sekritis apa orang ini. Singkat cerita, setelah saya amati cara berpikir dan cara argumentasinya dia, saya mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut bukanlah kritis, tetapi tukang kritik. Apapun dikritiknya dan cenderung menyerang pribadi orang lain. Nah, ini bukan pembawa damai. Saudara, kita harus bedakan antara orang yang kritis sama orang yang tukang kritik. Orang yang kritis adalah orang yang tahu apa yang harus dikritisi dan tidak membuang-buang energi untuk mengkritik sesuatu yang tidak perlu dia kritik. Orang yang kritis akan menghadirkan solusi. Tetapi saudara, tukang kritik adalah apapun dikritiknya. Tukang kritik tidak bisa membedakan apa yang harus dia kritik, apa yang tidak harus dia kritik. Tukang kritik cara mainnya adalah pukul semuanya. Tukang kritik adalah pembawa masalah, bukan pembawa damai. Dan di dalam gereja saudara ada orang-orang seperti itu. Dan menurut pengalaman saya lagi, dan menurut pengamatan saya lagi saudara, biasanya si tukang kritik yang sering membuat masalah di sekitar kita adalah orang yang belum berdamai dengan Tuhan, yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga dia kurang juga mendapat penghargaan dari komunitas di mana dia hidup. Dia menjadi pengkritik agar perhatian orang tertuju kepadanya dan menghargai dia. Saudara mesti tahu psikologi orang tukang kritik. Orang yang demikian saudara bukanlah orang yang akan diberkati, karena dia bukan pembawa damai. Yesus berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai. Yang kedua saudara, orang yang membawa damai adalah tanda dia anak-anak Allah. Jika saudara tidak senang dengan konflik dan suka damai tanpa mengorbankan kebenaran, itu tandanya Anda adalah
anak Tuhan, anak terang, pengikut Kristus. Saya ulangi saudara, jika Anda tidak senang dengan konflik dan suka damai tanpa mengorbankan kebenaran, itu tandanya Anda adalah anak Tuhan, anak terang, pengikut sejati Kristus. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apa artinya saudara? Tergantung padamu. Ya, tergantung padamu. Jadi kitalah yang memulai diri kita untuk menjadikan diri kita sebagai pembawa damai, bukan tukang kritik. Roma pasal 14 ayat 19 berkata begini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Membawa damai bukanlah menjadi orang yang masa bodoh, kompromi, penakut, memihak. Itu bukan pembawa damai. Itu justru pembawa penghancur damai. Pembawa damai adalah orang yang tidak memihak. Dia objektif saudara. Dia tahu membedakan antara teman atau bukan karena dia berdiri di atas kebenaran, bukan di atas perasaan. Membawa damai adalah penyelesai masalah. Kalau ada masalah, dia bisa hadir dan dia bisa menyelesaikan masalah. Pembawa damai adalah orang yang berani benar tanpa kompromi. Karena dia berdiri di atas kebenaran, dia berani damai, dia berani benar tanpa mengorbankan kebenaran atau mengorbankan orang. Pembawa damai adalah tidak membuat alasan karena kebenaran menjadi nilai utama bagi dia. Pembawa damai tidak berbelit-belit untuk membenarkan diri. Pembawa damai berdiri di atas yang benar. Pembawa damai menaburkan kata-kata yang memberkati orang lain. Pembawa damai adalah orang yang memberikan pengaruh yang positif. Saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara, sudahkah saudara dan kita semua menghadirkan damai sejahtera di dalam komunitas kita, menjadi pemecah masalah, atau sebaliknya saudara, kita malah menjadi pembuat masalah? Jika saudara mengaku diri saudara sebagai anak Tuhan, mestinya saudara membawa damai dan bukan menghadirkan masalah. Saudara justru menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada, kecuali Anda bukan anak Tuhan. Saudara, saya akan akhiri renungan kita dengan sebuah doa dari Fransiskus dari Asisi, saudara. Doa Fransiskus ini saudara sangat memberkati saya ketika saya mempersiapkan renungan ini. Dan kemudian saya teringat dengan doanya yang berkata demikian, Tuhan, jadikanlah aku alat pendamaian-Mu. Di mana ada kebencian, biarlah aku menyatakan kasih. Di mana ada luka, biarlah aku menyatakan pengampunan. Di mana ada keraguan, biarlah aku menyatakan iman. Di mana ada putus asa, biarlah aku menyatakan pengharapan. Di mana ada kegelapan, biarlah aku menyatakan terang. Di mana ada kesedihan, biarlah aku menyatakan sukacita. Tuhan, tolonglah agar aku dapat melakukannya. Ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada menghibur, daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Saudara, berbahagialah orang yang membawa damai. Diberkatilah orang yang membawa damai. Kalau saudara ingin diberkati, kalau saudara ingin disebut orang yang berbahagia, hadirkan damai dimanapun saudara
berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu. Berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan, kami menyebut diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah itu dibuktikan di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa kami menghadirkan damai di tengah-tengah komunitas di mana kami berada. Kami berdiri di atas kebenaran, kami tidak kompromi, kami menjadi orang yang objektif, kami menjadi orang yang bijaksana, dan kami boleh menghadirkan damai sejahtera bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Berkati hidup mereka. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri renungan firman Tuhan ini. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih sayang dari Allah Bapa yang tidak pernah berubah. Pertolongan, penghiburan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.